Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini utawi salat id loro iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kuwataken apa sunat. Wahia utawi sholatul idain iku rakaatani rong rakaat. Yukabiru takbir sapa musolli fil ula ing dalem rakaat kang kawitan takbir sab'an kelawan ping pitu siwa takbiratil ikhrami kang sakliyane takbiratul ikhram. Wa fisaniyati lan ing dalem rakaat kang nomor loro khomsan kelawan limang takbir siwa takbiratil qiyami kang sakliyane takbir ngadeg. Wa yakhtubu lan khutbah sapa imam utawa khatib, enggak harus yang menjadi imam yang khutbah. Ba'dahuma ing dalem sawuse rakaatani khutbataini ing khutbah loro yukabiru takbir sapa khatib fil ula ing dalem khutbah kawitan tis'an ing songo takbir wa fi saniyati lan ing dalem khutbah kang nomor loro
sab'an ing pitung takbir. Wa yukabiru lan takbir sapa wong min ghurubi syamsi awit saking surupe srengenge. Min lailatil idi saking wengine dina id, saking wengine dina id. Ila ayat khula tumeka maring yen to manjing sapa al imamu imam fis sholati ing dalem salat id. Wa fil adha lan ing dalem idul adha. Khalfa shalawatil mafrudoti ing dalem burine pira-pira salat fardu. Min subhi yaumi Arafah awit saking subuhe dina Arafah. Ilal asri min akhiri ayyamit tasrik. Ilal asri tumeka maring salat asar min akhiri ayami tasriki saking akhire pira-pira dina tasrik, saking akhire pira-pira dina tasrik. Nah, ini pasal ini menjelaskan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Secara hukumnya sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu sunat mu'akkad, sunat yang dikuatkan, dinemen-nemenkan ya. Terus dia juga disunatkan dengan berjamaah. Nah, tata caranya, nah ini sholat id ini agak berbeda dengan sholat biasanya. Yang membedakan dalam sholat id itu ada takbir. Nah, di dalam rakaat yang pertama setelah membaca doa iftitah itu disunatkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir dengan takbir yang lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sebanyak 7 kali. Dan di dalam rakaat yang kedua itu disunahkan takbir sebanyak 5 kali selain daripada
takbir qiyam. Takbir qiyam itu apa? Takbir bangkit dari sujud. Ya, dari sujud itu kan mau berdiri kan ada takbir. Allahu Akbar itu tidak dihitung. Jadi nanti Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 5 kali, maksudnya 5 kali takbir ya. Itu kalau yang lainnya, bacaan yang lainnya itu sama. Jadi letaknya bacaan takbir itu kalau di rakaat pertama itu setelah membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai selesai itu baru disunahkan takbir. Hukum takbirnya ini adalah masuk sunat hayat. Apa maknanya? Kalau dia terlupa tidak boleh dibaleni dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi, tidak perlu. Ketinggalan ya wis begitu. Nah, enggak apa-apa ya kan. Salatnya bagaimana? Tetap sah. Ya kan? Itu hayatus shalah. Terus setelah salat 2 rakaat itu disunatkan khutbah. Sang imam atau sang khotib disunahkan untuk khutbah 2 kali juga. Khutbah awal dan khutbah kedua. Di khutbah awal disunahkan membaca takbir sebanyak 9 kali. Nah, untuk khutbah yang kedua disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Nah, itu khutbahnya. Jadi waktu khutbah kita disunahkan untuk mendengarkannya. Apa kata muadzin itu? Angsitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun, gitu enggak? Ya kan? Sampai dengan sholawat. Yang selanjutnya itu kalau sebelum sholat, itu sholat Idul Fitri disunahkan takbir. Takbir itu ada 2 jenis, takbir mursal dan takbir muqayyad ya. Takbir mursal itu takbir yang tidak mengikuti sholat fardu. Kalau yang muqayyad itu yang mengikuti sholat fardu. Setelah sholat baca takbir itu namanya takbir muqayyad. Nah, kalau di dalam Idul Fitri itu lebih disunahkan takbir mursal. Maka takbirnya boleh di masjid, boleh di lapangan, boleh di jalan, boleh di pasar, boleh di rumah-rumah. Itu namanya takbir mursal. Waktunya kapan? Nah, ini ya anak-anak santri semuanya harus paham. Waktu takbir tadi dimulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri sampai dengan imam melaksanakan sholat. Artinya imam masuk untuk melaksanakan sholat id, itu kesunahan takbir Idul Fitri. Ketika imam sudah selesai sholat, khotib sudah selesai, itu sudah tidak disunahkan untuk takbiran ya. Ini. Nah, itu mursal ya. Kalau kalau Idul Adha itu panjang waktunya. Kapan? Mulai subuh ya. Mulai daripada subuh yaumi Arafah. Berarti tanggal 9 bar sahur nika nggih. 9 kan 9 poso kita. Nih bar sahur niku subuhnya sudah disunahkan untuk takbiran. Nah, terus sampai kapan batas akhirnya? Sampai dengan asarnya hari tasyrik yang terakhir. Berarti asarnya tanggal 13
13. Nah ini bar asar aja takbir meneh. Dan di dalam Idul Adha ini ada takbir mursal dan takbir muqayyad. Kalau seperti Idul Fitri tadi, mulai dari subuh sampai dengan imam naik ke mimbar, imam naik sholat, itu mursal disunahkan. Setelah itu yang disunahkan adalah yang muqayyad. Jadi takbirane iki lek bar salat wae. Nggih, bar salat wae ra usah engko kaya malam hari Idul itu namanya takbir mursal. Tapi kalau sudah nanti malam tasrik 1, tasrik 2, tasrik 3, itu yang disunahkan adalah yang muqayyad. Yang jadi bar salat jamaah itu imam memimpin takbir. Setelah itu ya sudah, tidak dilaksanakan lagi. Nanti misalkan sholat tadi sholat zuhur, sholat asar itu baru dilaksanakan maghrib, sampailah pada asar waktu terakhir hari tasyrik. Nah itu kita harus paham menggoninya.